malaikat bertanya kepada ahli kubur, man rabbuka, siapa Tuhan? Tidak ditanya man ilahuka. Karena apa? Mereka faham. Orang yang mengaku bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, maka mustahil dia menyembah kepada selainnya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas ars. Maknanya apa ya? Allah berada di atas ars, bersemayam di atas ars. Berarti Allah di atas ars. Allah bertempat di atas ars. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidak bertempat. Karena kalau Allah bertempat berarti dia butuh kepada tempat. Dan apabila Allah butuh kepada tempat, berarti Allah lemah. Nah, toh misalnya kalau Allah butuh kepada tempat, sedangkan tempat itu adalah makhluk, dan makhluk itu perkara yang baru, perkara yang hadis, perkara yang hudus. Nah, kemudian sebelum adanya tempat, Allah berada di mana? Nah, maka tidak akan bisa ketemu bila Allah disifati bertempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan dengan pembagian tauhid. Kita ulang kembali tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Yang maknanya tauhid rububiyah, pengakuan seorang hamba bahwa Allah Tuhannya. Tauhid uluhiyah, pengakuan seorang hamba menyembah hanya kepada Allah. Tauhid asma wa sifat, mengartikan, memaknai sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran sesuai zohirnya ayat. Ini 3 tauhid yang digagas oleh pemahaman baru yang lagi beredar di zaman sekarang. Yang mana pemahaman ini tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, para a'immatul arba'ah. Tidak ditemukan pemahaman yang demikian. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya pemahaman tauhid ini, 3 tauhid ini sangat-sangat bertentangan dengan akal yang sehat, bertentangan dengan Al-Quran, dan bertentangan dengan As-Sunnah. Mengapa demikian? Pertama, mereka mengatakan bahwasannya dengan adanya pembagian 3 tauhid, mereka mengatakan orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid. Walaupun tauhidnya tidak sempurna, mereka hanya memiliki tauhid rububiyah. Karena mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, ini pernyataan yang saling bertentangan. Mulai kapan orang-orang musyrik mereka memiliki tauhid? Mulai kapan? Namanya orang musyrik ya musyrik saja. Nah, dan namanya orang bertauhid ya bertauhid. Tidak ada orang yang bertauhid yang musyrik, begitupun sebaliknya tidak ada orang yang musyrik yang bertauhid. Nah, ini dari segi logika akal pun sudah bertentangan. Kemudian bertentangan dengan Al-Quran. Mereka memisahkan makna Rob dan makna ilah. Membedakan arti makna Rob dan makna ilah. Makna Rob diartikan sebagai Tuhan. Makna ilah di uluhiyah diartikan sebagai penghambaan kepada Tuhan. Rob pengakuan sebagai Tuhan, ilah penghambaan Allah, penghambaan hanya kepada Allah. Jadi kalau Rabbun pengakuan dia, kalau ilahun hubungannya dengan ibadah, dan ini sangat bertentangan. Kemarin sudah kita bahas beberapa ayat yang menjelaskan bahwasannya lafadz Rabbun
dengan lafadz ilahun sama sekali tidak ada perbedaan. Maknanya sama, Tuhan. Nah, kemudian kita akan melanjutkan beberapa ayat lagi yang menjelaskan ketidakcocokan, ketidaksinkronan dengan Al-Quran, yang mana pendapat tersebut tidak bisa kita ikuti. Kemarin mereka mengatakan orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid rububiyah. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin iz nusawwikum birabbil alamin." Mereka di dalam kesesatan yang nyata karena mereka menyamakan berhala-berhala dengan Rob, menunjukkan mereka tidak memiliki tauhid, tidak memiliki tauhid rububiyah. Kemudian masalah Rob sudah kita bahas kemarin, bahwasannya tidak mesti lafadz Rob berhubungan dengan pengakuan, bisa jadi lafadz Rob berhubungan dengan ibadah. Sebaliknya lafadz ilahun uluhiyah ini tidak mesti berhubungan dengan ibadah. Tidak mesti berhubungan dengan ibadah. Justru ketika mereka menganggap ataupun mengartikan bahwasanya lafadz ilahun ini maknanya tauhid uluhiyah, menghamba hanya kepada Allah, menghubungkan antara lafadz ilahun dan ibadah, maka ini yang sungguh bertentangan dengan Al-Quran. Quran surat Yusuf, "Ya sahibai sijin, a'arbabu mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum." Perhatikan di ayat tersebut bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah lafadz ta'buduna dengan lafadz rabbun, a'arbabun, ma ta'buduna. Seandainya benar pendapat mereka bahwasannya lafadz ilahun berhubungan dengan ibadah, maka bukan a'arbabun, mungkin a'ilahun, a'alihatun, mungkin seperti itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'arbabun. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik daripada Allah yang Maha Satu, yang Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi. Nah, tidaklah kamu menyembah selainnya. Jadi lafadz arbab dihubungkan dengan ibadah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya lafadz ilahun dan lafadz rabbun, baik tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ini maknanya satu. Bahwasannya Allah adalah Tuhan dan menyembah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita pilah-pilah, pisah-pisah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ada pernyataan orang iman yang mengakui tauhid rububiyah, dan ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka tidak mengakui tauhid rububiyah. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa Allah adalah Tuhanku, aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini pernyataan orang iman yang mengakui tauhid rububiyah. Kemudian pernyataan orang kafir yang tidak mengakui tauhid rububiyah. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada.
Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Jadi pernyataan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka tidak mengakui adanya tauhid rububiyah. Jadi keliru orang mengatakan orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid rububiyah. Kemudian masih berkenaan dengan masalah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Kita baca hadis riwayat Muslim mengenai pertanyaan malaikat ketika orang di dalam kubur. Pertanyaannya apa? Ketika orang masuk di dalam kubur, maka pertanyaannya adalah man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tidak ada man ilahuka. Anil Barra ibni Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Qala nazalat fi adzabil qabri fayuqalu lahu man rabbuk? Fayaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammad. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 5117. Malaikat bertanya kepada ahli kubur, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Tidak ditanya man ilahuka. Karena apa? Mereka faham. Orang yang mengaku bahwasannya Allah sebagai Tuhannya, maka mustahil dia menyembah kepada selainnya. Jadi seandainya pemahaman ini benar, bahwasannya tauhid terbagi uluhiyah, rububiyah, maka pertanyaannya pun mestinya harus man rabbuka wa man ilahuka? Siapa Tuhanmu yang kamu akui? Wa man ilahuka, dan kepada siapa kamu menyembah? Nah, akan tetapi malaikat tidak bertanya demikian. Malaikat cukup man rabbuka, karena tidak ada perbedaan antara ilahun dan rabbun. Ini dari segi hadis. Jadi pandangan bahwasannya tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, kemudian didefinisikan sebagian rupa sehingga menganggap orang-orang musyrik zaman dahulu memiliki tauhid. Ini sungguh-sungguh sangat fatal, bertentangan dengan akal fikiran manusia yang sehat, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Hadis. Kemudian masalah tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid asma wa sifat ini? Nah, tauhid asma wa sifat ini mengenai sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang harus diterjemahkan, dimaknai secara zahirnya ayat. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Maknanya apa ya? Allah berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Berarti Allah di atas arsy. Allah bertempat di atas arsy. Ini makna secara zahir. Secara zahir ayat. Nah, inilah tauhid asma wa sifat, memaknai ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah di dalam Al-Quran, dimaknai secara zahirnya ayat. Tidak mau takwil, tidak perlu ditakwil. Nah, ini pun akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidak bertempat, karena kalau Allah bertempat berarti dia butuh kepada tempat. Dan apabila Allah butuh kepada tempat, berarti Allah lemah. Nah, toh misalnya kalau Allah butuh kepada tempat, sedangkan tempat itu adalah makhluk, dan makhluk itu perkara yang baru, perkara yang hadis, perkara yang hudus. Nah, kemudian sebelum adanya tempat, Allah berada di mana? Nah, maka tidak akan bisa ketemu bila Allah disifati bertempat.
Oleh sebab itu tauhid asma wa sifat pun tidak sesuai dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman Al-Hadis, dan akal pikiran pun tidak bisa memahami dengan benar. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu pandangan-pandangan yang demikianlah yang kita coba pahami betul-betul, kita buka pemahaman kita, akal pikiran kita, belajar lebih dalam. Bila perlu kita mengambil dari sebanyak-banyak guru. Jangan dari satu guru saja, tidak ingin mendengar guru yang lain, tidak ingin mendengarkan penjelasan-penjelasan ulama yang lain. Sehingga kita ini seperti katak di dalam tempurung. Ilmu itu ibarat lautan yang tak bertepi. Semakin banyak kamu mengambilnya, maka semakin kamu tidak menemukan puncaknya. Semakin banyak kita belajar, maka semakin kita memahami kebodohan kita. Tapi kalau kita tidak belajar, maka seakan-akan kita ini orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi setelah kita banyak membaca buku, membaca kitab, membaca syarah-syarah hadis, membaca kitab para ulama, syuhbah, berguru dengan para ulama, maka seakan-akan ilmu kita tidak ada apa-apanya dibanding ilmu yang ada. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian masalah pembagian tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was-sifat. Jadi tidak ada yang namanya pembagian tersebut. Yang penting seorang hamba bila ingin ma'rifatullah, dia harus memiliki 3 syarat keimanan. Iman itu mengucapkan dengan lisan, kemudian tasdik bil qalb, membenarkan dengan hati, wal a'mal bil arkan, dan dia terlihat amalnya di dalam keseharian dia, anggota tubuhnya. Mulutnya mengucapkan kalimat keimanan, hatinya meyakini ucapannya, dan tubuhnya merealisasikan apa yang diucapkan dan apa yang diyakini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila hanya ucapan saja, na'udzubillah, hati tidak yakin, seperti halnya orang munafikin. Bila hatinya saja tidak diucapkan, maka secara zahir imannya tidak diterima. Sebagaimana paman Nabi Abu Thalib, hatinya yakin dengan Nabi, akan tetapi dia tidak mau mengucapkan kalimat iman. Kemudian ucapannya sudah benar, hatinya pun sudah yakin, tetapi amalnya belum bisa merealisasikan keyakinan dan ucapannya, maka dikhawatirkan dia terjerumus terhadap golongan-golongan ahli maksiat. Mungkin dia masuk surga dengan keimanannya, tapi berapa tahun dia dicuci dahulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sedikit pun siksa yang Allah berikan kepada kita. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.